Ini dia ya, ngamuk pada anak muda main rebana di masjid, rebana haram. Jadi ada seorang bapak-bapak sholat di masjid. Bapak-bapak ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu dia ini melihat ada anak-anak muda yang main gendang, main musik di masjid. Tentunya dia akan marah. Dan dia benar, karena bermain musik di dalam masjid itu menggabungkan dua hal. Pertama, bermain musik itu hukumnya haram. Yang kedua, melakukan hal yang haram di masjid itu sama aja kayak berzina di masjid. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian juga seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pemirsa, saudara-saudara yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru, dan jangan lupa tekan tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, agama kalau dipegang Wahabi, diurusi Wahabi, maka hancur berantakan. Ya. Wahabi sudah tidak bisa memilih antara hukum yang qot'i dengan zonni. Tidak bisa membedakan antara yang usul dengan yang furu', ya. Mereka tidak mengerti perbedaan antara qot'i dan dhonni, tidak bisa membedakan antara usul dan furu', sehingga dicampur aduk. Yang seharusnya hukum ini hukumnya qot'i menjadi dhonni menjadi qot'i. Ya. Mereka sembarangan mengobrol hukum. Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, katanya yang mengikuti manhaj salaf, tapi faktanya mereka itu justru bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan pendapat-pendapatnya ulama salaf. Seperti contoh dalam video berikut ini. Ini dia ya, ngamuk pada anak muda main rebana di masjid, rebana haram. Jadi ada seorang bapak-bapak sholat di masjid. Bapak-bapak ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu dia ini melihat ada anak-anak muda yang main gendang, main musik di masjid. Tentunya dia akan marah. Dan dia benar, karena bermain musik di dalam masjid itu menggabungkan dua hal. Pertama, bermain musik itu hukumnya haram. Yang kedua, melakukan hal yang haram di masjid itu sama aja kayak berzina di masjid. Ya. Kemudian Baik, saya sudah mengerti, Pak. Wow, kayak berzina di masjid, main rebana di masjid dihukumi seperti orang berzina di masjid. Aduh, naudzubillah bro, enteng sekali mulut lo. Dengarkan petinggi Anda. Rebana boleh digunakan pada waktu pernikahan dan pada waktu Idul Fitri, Idul Adha. Rebana boleh, Nabi juga pakai duf. Kasihan si Jones. Dari video tersebut, seorang pemuda ini mengatakan bahwasannya memainkan musik, melakukan perkara haram, ya, musik haram, ya.
Kemudian memainkan musik di masjid dosanya seperti dosanya berzina di masjid. Ini sungguh sangat sembrono sekali ya, mengeluarkan hukum seperti itu. Berasumsi bahwasanya satu kelompoknya mereka lah yang paling benar. Kebenaran di dunia hanyalah yang datang dari mereka, dari kelompok mereka. Sehingga pendapat yang lain tidak mereka terima, tidak mereka perhatikan. Padahal mereka dalam istimbat hukum, dalam menyampaikan hukum itu tidak melalui pertimbangan-pertimbangan, tidak melalui dasar-dasar yang seharusnya, dasar-dasar yang cukup untuk mengistimbat suatu hukum. Seperti tadi musik haram. Musik itu haram, ya. Itu bukan mutlak haram. Ini masuk pada ranah masuk dalam konteks zonni ya. Ketika sudah masalah ini masuk dalam konteks zonni, maka zonni ini adalah masalah ijtihadiyah, yaitu berijtihadnya para ulama. Karena ini bukan qat'i. Dalam Al-Quran dan dalam Sunnah itu tidak ada kejelasan tentang hukum musik itu sendiri. Tidak dijabarkan secara mendetail. Maka dari itu ulama beristihad tentang hukumnya musik, sehingga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan tidak mutlak, ada yang membolehkan mutlak, ada yang membolehkan secara dengan beberapa catatan. Itu. Kalau Habib tidak, pokoknya hukum musik haram. Yang lain yang tidak mengatakan musik haram salah, bid'ah. Nah, itu. Nah. Kemudian yang kedua adalah menghukumi orang yang bermain musik di masjid bagaikan berzina dalam masjid. Nah ini dalam Al-Quran dan dalam Sunnah tidak ada penjelasan yang seperti itu, tidak ada hukum yang seperti itu. Nah ini yang dikatakan bid'ah yang sesungguhnya. Katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mana dalam Al-Qurannya? Kalau kalian ngotot, coba silakan jelaskan di Quran surat apa, ayat keberapa yang menjelaskan bahwasanya bermain musik di masjid, haramnya musik sama dengan haramnya berzina di dalam masjid. Ayo. Tapi saya pesimis dengan orang-orang Wahabi, karena setiap diminta dalil larinya kemana-mana, karena memang dasar memang sudah konslet otaknya itu ya. Jadi tidak mengerti dengan apa yang disampaikan orang lain. Kemudian hadisnya dari siapa, riwayatnya siapa, sanadnya ke siapa, atau di kitab di kitab manakah hadis itu mengatakan bahwasanya hukumnya bermain musik sama dengan haramnya berzina di dalam masjid. Kemudian yang ketiga ya, ulama salaf mana yang berpendapat bahwasanya haramnya main musik sama dengan haramnya berzina dalam masjid. Ayo. Kalian kan menamakan diri salafi, pengikut ulama salaf. Sekarang tunjukkan ulama salaf mana. Nah, dan saya yakin dengan pertanyaan-pertanyaan ini, jangankan kroco-kroconya ya, ustadz kalian pun, bahkan ulama kalian pun yang di Saudi tidak akan menemukan dalil tersebut. Kenapa? Karena memang tidak ada. Cuman orang-orang salafi wahaboy ini yang mengarang-arang, yang mengada-ngada hukum itu. Nah, saya tantang kalau memang ada, tidak akan ditemukan. Kenapa? Karena memang tidak ada hukum yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi kami ajak kepada Bapak Ibu pemirsa TV ini untuk tidak terpengaruh dengan ajaran mereka, ya, terutama yang seakidah dengan saya, dengan saya, yaitu Aswaja NU. Ayo jangan terpengaruh dengan orang-orang yang
bergamis yang sok kayak lebih hebat daripada Nabi, ya. Jangan terpayar dengan jenggotnya yang panjang seakan-akan dia zuhud. Jangan percaya begitu saja, ya. Perhatikan tingkah lakunya, perhatikan akidahnya, ya. Jangan akidahnya konslet. Nabi berpesan dalam sebuah hadis itu yang pernah saya bacakan, ya, kita harus berhati-hati dalam berguru, harus tahu jelas dari mana guru itu belajar. Ya. Jangan asal ikut saja, harus jelas dari mana dia belajar, akidahnya bagaimana. Jangan-jangan dia pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu sudah yang menyetuskan hukum yang tidak ada dalam Quran, tidak ada rujukannya dalam Al-Quran. Itu namanya hukum bid'ah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.